Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, persembahan selanjutnya pementasan drama berjudul Bumi Semua Makhluk oleh Grup Teater Muda Berkarya MTS Muhammadiyah 2 Pemalang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk putra-putri kita. Teater Muda Berkarya MTS Muhammadiyah 02 Pemalang kembali menyapa Anda dalam pertunjukan bertajuk Bumi Semua Makhluk. Dengan bangga kami memperkenalkan talent-talent terbaik kami. Safa Marta Wana Saputra 8A sebagai Pak Lurah, Andi Niza Maulana 7A sebagai asisten lurah, Satria Rifan Azaki 8A sebagai Pak Kiai, Valerian Ariani 8A sebagai Mbak Punti, Adlua Atamani 8A sebagai Raja Setan, Abzi Al-Hidayat 8E sebagai Demit 1, Hanifa Maiza Saila 8A sebagai Demit 2, Fahri Ahmad Zikri 8A sebagai Demit 3, Aisyah Nur Hidayah 7A sebagai Demit 4, Alkesha Dwi Aulia 8B sebagai narator. Tunggu. Mana? Yang ini? Coba kasih kecil. Iya, lepaskan tangan. Alkisah, di sebuah pedesaan ada seorang kepala desa yang ingin memperluas lahan kekuasaannya. Ia membabat habis pepohonan di wilayahnya untuk pembangunan industri miliknya pribadi. Namun, masih ada lahan pepohonan yang belum ia tebangi, dikarenakan pohon itu terkena angker. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita saksikan bersama drama yang berjudul Bumi Semua Makhluk. Selamat menyaksikan. Pokoknya saya tidak mau tahu. Semua pohon yang ada di sini harus ditebang agar saya segera bisa membangun bisnis industri saya di desa ini. Asisten, loh, tidak sopan kamu. Asisten. Nggih Pak Lurah, siap. Siap apa? Siap apa coba? Enaknya siap apa loh Pak? Oh, saya ngomong dari tadi. Enggak kamu dengerin ya? Makanya jangan ngupil mulu kerjaannya. Wah, orang ini bagaimana? Ini namanya aktivitas yang menyehatkan. Kalau manusia tidak mengupil, nanti hidungnya akan dipenuhi oleh segerombolan upil. Dan segerombolan upil itu akan menyumbat hidung manusia. Dan akhirnya hidung tidak dapat menghirup udara lagi. Lalu kemudian mati deh. Kata siapa itu? Ya kata saya dong, kan yang ngomong saya. Ngelawan kamu ya? Mau saya pecat? Iya. Jangan Lurah, jangan. Saya kan cuma bercanda. Hehehe. Bercanda apanya? Sudah, pokoknya saya tidak mau tahu. Bagaimanapun caranya, pohon angker itu harus ditebang. Titik. Waduh, begini. Saya sudah menyerang orang, tetapi tidak ada yang berani menebang pohon angker itu. Katanya harus makin tumbal dulu. Tumbal apa memangnya? Kepalanya Pak Lurah. Hehehe. Jangan ngawur kamu. Betul, monggo mriki saya potong kepala Pak Lurah, monggo.
kamu yang sopan ya. Lah, katanya pengen ditebang cepet pohonnya. Ya silakan, tapi harus ada tumbalnya dulu. Monggo ke sini, kepalanya saya potong dulu, dikit aja. Ayo. Enggak, tidak ada unggah-ungguhnya kamu ini. Sudah, enggak pakai kepala-kepalaan. Kalau enggak ada yang berani, biar saya tebang sendiri. Saya hancurkan pohon itu pakai bom, biar bersih sekalian. Loh, dibom? Jangan Pak Lurah, kalau dibom akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Kasihan masyarakat. Alah, kelamaan. Peduli apa saya sama masyarakat? Tapi Enggak usah tapi-tapian. Ditebang sekarang. That simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. Riang waras, that simple. waduh, gawat ini. Saya lapor ke Pak Kiai aja kalau gitu. Halo penonton, tak usah takut sama saya ya. Karena takut sama hantu itu sudah gak zaman loh. Saya gak bermaksud nakutin kok. Saya cuma ingin ngenalin teman-teman saya. Mereka semua lucu-lucu loh. Kalau gak percaya, saya panggilin ya. Hai guys, tunjukkan pesona kalian. Baris ngarep dewe, barisane menggo, sepuni kok malah depro. Nong cinong ro, nong cinong ro, nong cinong ro, nong cinong ro. Giginya ompong mengerang rantau budal mandan nyusap. Tuyul gundul kesana kesini ngampet kendul. Genderuwo tela-telo tampak lo yo. Jelangkong jalannya miring-miring doyong belum selesai menapu nong cinong ro. Pak Mloyo terguling ke pengawan Solo dengan irama alunan nong cinong ro. Pak Mloyo pulang jalannya keloyoran. Kuni leta-lete mimpin baris ngarep dewe. Barisane menggo sepuni kok malah depro. Apa-apaan ini? Setan kok narsis dan alay kayak gitu? Itu kan sifatnya manusia. Itu tak pantas ditiru. Tidak ada faedahnya. Mengerti? Mengerti aja setan. Ya sudah, sekarang saya ingin kalian untuk latihan baris berbaris. Karena sebentar lagi akan ada upacara serentak untuk memperingati Hari KSN, yaitu Hari Kebangkitan Setan Nasional. Jadi, kalian harus mempersiapkan diri untuk acara tersebut. Apa kalian mengerti? Mengerti aja setan. Bagus. Sekarang mari kita latihan baris berbaris. Semuanya siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Loh, hadap kanan itu tidak kepalanya saja, tapi badannya juga ikut. Waduh, ulang-ulang. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Aduh. Maksud saya badannya saja, kepalanya nggak usah ikut pakai noleh lagi. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa-dosa setan ini. Aduh, begini ya. Maksud saya badannya saja, kepalanya juga searah sama badannya. Oke ya, paham ya? Sabar. Ayo kita ulang lagi ya. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Nah, begitu, bener. 2 langkah maju mundur, jalan. Maju mundur cantik, jalan. Maju mundur cantik. Kedip mata biar kau tertarik. Mundur lagi, mundur. Cantik. Maju mundur cantik. Tebal pesona biar menarik. Mundur lagi. Cantik. Berhenti, gerak. Bagus. Hehehe. Oke,
Sekarang laporan dimulai. Mulai dari kamu. Lapor Raja Setan, wilayah perekonomian Demit di sektor impor masih tetap stabil dan aman. Bagus. Kalau kamu? Lapor Raja Setan, wilayah persantetan dengan media Demit juga masih dalam kategori stabil dan aman. Bagus. Kalau kamu? Lapor Raja Setan, wilayah pertahanan ekosistem pohon sedang terancam karena akan dibangun industri. Apa? Terancam? Maksudnya? Para manusia berniat membabat habis rumah kita, Raja Setan, alias kita akan digusur. Apa? Serakah sekali mereka. Lebih seram daripada kita. Padahal pohon itu kan penghasil oksigen yang sangat bermanfaat untuk manusia. Dan lebih seramnya lagi, sekarang manusia itu sedang menuju kemari dengan membawa bom. Apa? Bom? Tenang. Lebih baik sekarang kita bersatu. Ayo para setan-setan yang tidak terkutuk, tunjukkan semangat nasionalisme kalian untuk membela bangsa dan negara huibiah kita. Ayo. Semua siap? Siap. Ayo, kita sembunyi. Lurah datang dengan membawa bom. Hahaha. Saatnya pohon-pohon ini hancur. Hahaha. Waduh, bagaimana ini Raja Setan? Rumah kita akan dibom. Semuanya tenang. Sudah waktunya lahan ini menjadi milikku agar aku segera dapat membangun tempat industri pribadiku. Hahaha. Stop Lurah, stop. Ada apa ya, Yai? Kenapa sampean bertindak serakah begitu? Apa sampean belum puas membabat habis semua lahan pohon di desa ini? Kiai, ini untuk industri desa kita loh. Biar desa kita maju perekonomiannya. Saya ingin menjaga rakyat desa saya, Kiai. Astagfirullahaladzim, sampean berniat menjaga rakyat desa, tapi sampean tidak menjaga bumi ini. Wis, Mbok, Kiai, gak urus. Pokoknya lahan pohon ini harus habis. Gimana ini Raja Setan? Kurang ajar. Sudah lewat batas. Biar aku beri pelajaran. Aduh, kenapa ini? Kenapa dengan tubuhku? Kiai, tolong! Itulah akibatnya jika kau terlalu serakah terhadap alam ini. Aduh, suara apa itu? Sepertinya itu suara jin penghuni pepohonan di sini. Hai manusia, tidaklah kalian sadar bahwa penghuni bumi ini tidak hanya kalian saja, tetapi ada makhluk lain seperti burung-burung, kera, ulat, serangga, dan seluruh hewan yang membutuhkan pepohonan untuk tempat mereka hidup, termasuk makhluk yang tak kasat mata seperti kami. Lagi pula, apa kalian tidak puas sudah sering menggusur rumah bangsa kalian sendiri manusia? Dan kini kalian ingin menggusur rumah kami. Dasar serakah, tidak bisa kami biarkan. Untuk itu, sebagai balasannya, aku akan mengganggu kalian semua bangsa manusia. Stop, tunggu dulu. Lurah bisa saja hilaf. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Lurah, sekarang sampean lihat sendiri kan akibat ulah tangan sampean. Sekarang sampean harus bertaubat. Iya, Kiai. Saya hilaf. Saya tidak akan membabat habis pepohonan ini. Maafkan saya, Kiai.
Tidak hanya itu, sampean juga harus mengembalikan pepohonan di lahan-lahan yang sudah sampean babat. Apa sampean mau? Ketika hujan, desa ini banjir karena tidak ada pepohonan lagi yang dapat menyerapnya. Iya Kiai, saya akan membatalkan rencana saya membangun tempat industri di sini. Akan saya tanami pepohonan lagi di lahan yang sudah tandus. Alhamdulillah, wahai makhluk gaib penghuni pepohonan ini, Lurah sudah mengaku salah dan akan memperbaiki semuanya. Jadi, lepaskanlah dia. Baik, akan aku lepaskan. Yoi kiten kai. Alhamdulillah, tubuhku bisa digerakkan kembali. Alhamdulillah, ini pelajaran untuk kita semua bahwa merawat bumi ini lebih penting dan lebih utama daripada merawat kepentingan pribadi yang bisa merusak keutuhan bumi. Ingat, tumbuhan-tumbuhan termasuk pepohonan merupakan paru-paru dunia, termasuk sumber daya manusia menghirup udara, dan tidak hanya manusia saja yang membutuhkannya. Makhluk lain seperti hewan-hewan dan makhluk yang tak kasat mata juga membutuhkannya. Sebab bumi ini bukan bumi manusia saja, tapi bumi semua makhluk. Jadi, jangan rusak bumi ini dengan menebanginya agar bumi tidak marah dan tidak mengeluarkan bencananya. Nah, mari kita tanami pepohonan di lahan yang sudah tandus agar desa ini kembali menjadi desa yang gemaripah, loh jinawi, ijo royo-royo, makmur selawase. Amin. Akhirnya, Lurah tidak jadi membabat pepohonan dan mengembalikan pohon-pohon yang telah ia tumbangkan dengan menanamnya kembali. Wilayah pedesaan pun kembali dilindungi dengan banyak pepohonan yang sejuk. Mereka hidup dengan bahagia tanpa adanya bencana, karena mereka berhasil menjaga bumi agar tidak marah. Demikianlah pertunjukan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekhilapan. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.